Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus COVID-19 tertinggi. Hal ini tentu menyebabkan banyaknya persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang semakin menyulitkan ekonomi masyarakat. Salah satu dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan masyarakat yakni hilangnya mata pencaharian. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu dari sekian banyak yang terdampak, ada yang memilih menjadi manusia silver di pinggiran ibu kota sebagai mata pencaharian. Meskipun mereka sadar akan bahaya menjadi manusia silver itu sendiri. Semua itu dilakukan tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehadiran manusia silver di tengah masyarakat saat ini tidaklah menjadi suatu pemandangan baru di kota Jakarta maupun kota-kota penyangga ibu kota. Banyak tempat yang dapat kita temui bila ingin melihat kehadiran manusia silver. Mengenai sejarah kehadiran manusia silver ini sendiri, tidak ada kepastian soal kapan dan di mana fenomena manusia silver ini muncul. Awalnya, para manusia silver ini tergabung dalam komunitas Silver Peduli. Komunitas ini saat itu berkedok gerakan donasi untuk anak yatim. Namun, belakangan manusia-manusia silver ini memang meminta uang kepada para pengguna jalan atau mengamen untuk dirinya sendiri. Manusia-manusia silver ini identik dengan orang-orang dengan tubuh berwarna cat silver yang bergerak seperti robot. Mereka beraksi di perempatan lampu merah, di tempat-tempat wisata, dan ada yang berjalan menyusuri permukiman warga. Mereka biasanya juga membawa kardus untuk menampung uang donasi dari para pengguna jalan. Aldi. Umurnya berapa? 16 mau jalan 17. Tinggalnya di mana? Di Banjar, Di Banjar daerah. Pospol, Statusnya apa? Pelajar kah atau Banjar, kelas berapa, Bang? kelas 2. 2 SMA. Iya. Alasan jadi manusia silver itu gimana? Ya karena mau biayain orang tua gitu. Karena orang tua udah tua nggak bisa kerja, jadi kita yang nafkain. Pendapatannya per hari itu berapa? Ya kalau kadang lagi rame 100, kadang lagi sepi 70, 80, gocap. Udah berapa lama menjadi manusia silver? 4 bulan. Apa sih kendalanya jadi manusia silver itu? Kulit kalau keringetan gatel, kadang-kadang kayak tumbuh-tumbuh jerawat gitu. Efek samping itu kadang-kadang kayak jerawat muka tuh. Kalau kagak cocok sama kulit bisa berkoreng semua. Pernah diamankan oleh dinas sosial? Pernah lagi di lampu merah, terus itu kita nggak tahu lagi meleng, terus itu satpol pp kita udah 3 kali ketangkep. Nah pas udah ketiga kalinya kita dioper langsung dinas. Orang tua nggak pada tahu kita dikandangin sono seminggu. Emang enak kalau di sono kita dikasih makan, kasih minum, tapi kita waktunya itu buat nyari duitnya kagak ada. Pas sudah seminggu itu kita kalau misalnya sekali lagi ketangkep kita mau dioper ke Bekasi. Makanya sekarang main nyari aman aja. Gitu. Tanggapan keluarga? Tanggap keluarga sih nggak tahu kalau saya jadi begini. Orang tua tahu tiba-tiba menjadi manusia silver. Terus itu bakalan kena marah atau gimana? Pasti kena marah. Soalnya kita gimana gitu, orang tua setiap hari ngasih jajan tapi kita nggak mau ngerepotin dia. Kita harus bisa nyari hasil keringat kita sendiri, nggak mau nyusahin orang tua.
keganggu sih keganggu ya, tapi namanya ekonomi kita begini bang, kita jalanin aja lah. Sukses aja, sukses mau bagian orang tua. Ya sampai kita tamat sekolah aja udah, tamat sekolah kita punya ijazah kan kita bisa kerja yang lain, nggak selamanya kita begini. Penghasilan punya manusia silver itu untuk sekolah. Kebutuhan sekolah, orang tua, segala macam itu. Jadi kamu langsung keluar. Iya. Biasanya lu mangkal di mana? Ya mangkal sih kita biasa di lampu merah, kadang-kadang keliling. Ya kalau misalkan tanggal muda rame itu kita kadang-kadang di lampu merah, keliling juga rame. Tapi kan berhubung banyak yang nyari duit karena maling-maling gitu, jadi manusia silver jelek di kampung. Jadi kita mainnya sekarang sudut lampu merah aja, nggak berani-berani kampung. Kadang juga sempat diusir juga kalau main ke kampung sama warga-warga, karena manusia silver itu katanya banyak yang maling. Kalau kita sih nyari duit aja, nggak segala macam. Satu tujuan kita soalnya nyari duit, nggak segala macam. Berdasarkan pengalaman lu nih, itu pendapatannya lebih besar di kampung atau lampu merah? Ya kalau misalnya itu di kampung kan, soalnya kampung kan ininya warga-warganya banyak, bisa kita masukin. Ini lampu merah kan kita nggak sesuai, kadang-kadang satu lampu merah 2.000, 3.000. Kalau ke kampung kan kita rumah bisa satu rumah juga 2.000, 3.000, 4.000 goceng sampai 10.000. Berhubung di kampung itu jelek karena banyak yang maling, jadi kita mangkal di lampu merah aja udah. Lu keluar dari rumah jam berapa nih? Ya kalau dari rumah kadang-kadang kalau mesinian kita pagi, siang, tergantung dari ininya jam-jam Satpol PP-nya. Kita kan kalau misalkan sekali lagi ketangkep, kita pasti nanti ke depannya orang tua kita tahu kita jadi manusia silver begini. Makanya kita keluar jam dia operasi razia jam berapa, terus itu dia lewat situnya kapan. Makanya kita kalau misalkan keluar nih, kalau hari Minggu pagi, kalau Senin sampai Sabtu itu kita keluar siang. Jadi kan dia operasinya pagi sama sore tuh. Jadi kalau jam-jam 3 gini kan kita bisa minggir karena dia mau operasi juga. Tahu nggak keluarga lu waktu lu ngejaring lu? Kagak tahu. Kita cuman kawan-kawan kita sampai inian, kita kan pada ngejengkuin, jangan bilang mama gue ya kalau gue di sini. Gue takutnya ngecewain mama gue udah ngesekolahin gue tinggi-tinggi, gue jadi sampai begini, takut mama gue nangis kecewa gitu. Gue nggak mau, pokoknya jangan sampai bilang. Kita bilang semua ke kawan kita semuanya. Kenapa lu milih manusia silver nih? Kenapa nggak milih badut atau ngamen gitu? Ya karena kita kan gitu butuh modal juga bang. Kalau segini kan modal kita bisa sedikit, kita penghasilan kita juga buat sendiri. Kalau kita ngamen beli gitar juga, kalau gitar kan harganya bisa terjangkau, bisa 100. Kalau silver kan cuman beli minyak sama tintanya tuh cuman habis 35. Kalau badut juga kita penghasilan misalkan ada dapat 50, setoran 30, kita buat kita 20 kita mencukupi bang. Modal lu jadi berapa tuh? 35, minyak 5.000 sama tinta 30. Lu berapa kali pakai tuh? Itu untuk 3 kali pakai. Kalau kan kita pakai kan ini kadang-kadang juga bisa luntur juga, dan begini kita siram lagi, nggak tentu juga habisnya. Suka-dukanya apa nih selama menjadi manusia silver? Sukanya kadang-kadang ya kita kalau nggak ada yang ngasih, hati kita gimana gitu, kayaknya nggak ada yang kadang-kadang nggak kasihan sama kita. Kadang-kadang kita duduk bengong, ada yang lemparin duit, set kita seakan-akan jadi jatuhnya kayak ngemis banget. Kita mau cari kerjaan lain karena kita masih sekolah, berusaha untung inian nyari buat keluarga juga. Nanti kalau kita nggak sampai begini juga, sampai berapa tahun begini, kita ada waktunya juga kita berhenti jadi manusia silver, nggak selamanya. Soalnya masa kalau misalkan kita hitung-hitung begini, kita dari tahun sekarang sampai tahun depannya kita sampai punya anak, malu kita jadi begini minta-minta terus. Makanya kita mau nyari kerja yang inian kalau saya sudah lulus sekolah. Ya merasa kesel aja gitu, seakan-akan kita nggak dihargain. Kita minta sopan bu, misi. Kadang-kadang maafnya inian
Kadang-kadang sampai buka kaca kita dimarahin, kita diam aja, dan pada akhirnya tuh dia ngasih kita lagi 20, kadang-kadang 10. Kita diamin aja, kita nggak maunya, namanya kita nyari duitnya di situ, nyari buat makanan di situ, kita nggak bakal berantemin. Kalau di luar sana kayak mau kita berantemin, nah kita inian, soalnya kan kita nyarinya di situ, takut ntar dia lewat lagi, oh gini manusia silver dipandang aja jelek, yang lagi itu saya diberantem gitu. Makanya saya nyari duitnya fokus satu tujuan. Tanggapan Bapak tentang manusia silver yang masuk komplek gitu? Kalau saya sih, tanggapan saya kalau misalkan tentang manusia silver itu, kalau masuk langsung ke area kompleks ini sebenarnya sangat mengganggu. Karena juga banyak komplainan dari warga tentang manusia silver itu. Satu, dari segi catnya ya yang dia tempelin ke badan itu rusak hitungannya. Satu, suka nempel ke tembok atau di jalan tuh hitungannya suka berbekas. Saya pun sering tegur di jalan di belakang Ruko Pelangi, dia sering standby di situ sambil jika kalau misalkan ada mobil di lampu merah macet, dia sering minta uang begitu. Tapi bahasa dia hitungannya kan nyari rezeki, saya maklumin, tapi kan peneguran saya jangan sampai rusak lingkungan yang ada sekitar ya gitu. Kalau masuk ke lingkungan ke komplek-komplek ini sering dikomplain karena emang sangat mengganggu lah kayak gitu. Baiknya yang masuk ke komplek gitu. Satu juga hitungannya, kalau di situ kan ada penjagaan security juga, takutnya juga security-nya kena komplainan juga. Tapi kalau buat solusi saya, janganlah masuk ke lingkupan hitungannya komplek, apalagi di klaster-klaster atau di warga hitungannya yang banyak komplainannya seperti itu. Tanggapan abang dan kakak menurut tentang manusia silver itu gimana ya? Kalau buat saya sih manusia silver sendiri itu kreatif ya dia. Di tengah masa pandemi ini dia berusaha cari inovasi, nggak hanya ngemis, tapi dia menunjukkan aksi dia dengan kreativitasnya. Cuma terkadang karena ramainya manusia silver ini sendiri akhirnya menyebabkan banyak manusia silver yang jadi ibaratnya banyak yang mengikuti manusia silver itu sendiri, dan akhirnya bisa ngeganggu juga sih kalau misalnya manusia silvernya itu kayak terlalu over, kayak kadang kan ada yang dengan cara memaksa, itu sih yang mengganggu sih buat saya. Tapi untuk adanya manusia silver di tengah pandemi ini sih kreatif sih, dengan adanya inovasi tidak hanya mengemis jadinya, tapi dia punya aksi dan kreativitas sendiri. Untuk manusia silver sendiri sebenarnya itu kayak bisa dibilang kritik sosial untuk pemerintah sih, kayak masih banyak masyarakat yang kurang dapat lapangan pekerjaan, akhirnya dia berusaha mencari inovasi sendiri untuk melakukan kegiatan mencari uang dengan cara seperti ya menjadi manusia silver itu sendiri. Melihat fenomena anak jalanan manusia silver tidak saja bisa dilihat dari segi yang sempit. Ia harus ditilik dari banyak sisi, dari kacamata multi aspek, dan diamati dari analisis multifaktor. Kehadiran mereka sesungguhnya adalah akibat dari sistem yang tidak adil, kesenjangan yang begitu kentara, suasana sosial yang mati rasa, dan kerusaknya tata kelola ekonomi di perkotaan yang berdampak pada tergusurnya mereka dari sentra kehidupan, lalu terlempar di pinggiran. Maka, memandang manusia silver tidak cukup dari kacamata belas kasih atau cemoohan belaka. Mereka harus dilihat sebagai bagian dari kita, bagian dari masalah bersama, masalah yang harus dipecahkan secara bersama-sama, pekerjaan, mengurangi jurang kemiskinan. Dan ketimpangan sosial itu adalah kerja kolektif semua pihak, para intelektual, pemerintah,